Selamat datang kembali di Bincang Akademi persembahan DDTC Academy. Bincang santai bahas pajak bisa Bapak. Saksikan terus Bincang Akademi spesial persembahan DDTC Academy setiap hari Senin eksklusif di YouTube channel DDTC Indonesia. Bersama saya Icat, Bincang Akademi pada episode kali ini membahas mitigasi dispute transfer pricing dalam transaksi intragroup services. Untuk membahas topik menarik tersebut, telah hadir bersama saya Manager of Transfer Pricing Services DDTC, Mbak Cindy Kikonia Febi atau akrab disapa Mbak Cindy. Sebagai perkenalan, Mbak Cindy adalah praktisi pajak berpengalaman dengan keahlian khusus dalam transfer pricing advisory, audit defense, dan layanan litigasi untuk klien dengan berbagai latar belakang industri. Beliau telah mengantongi sertifikasi konsultan pajak tingkat C dan memiliki lisensi sebagai kuasa hukum wajib pajak dan konsultan pajak di Indonesia. Baik, langsung saja kita sapa Mbak Cindy. Hai Mbak Cindy, apa kabar nih Mbak? Halo Icat, kabar baik, Alhamdulillah. Icat gimana? Baik Mbak. Sekarang sibuk apa nih Mbak sebagai konsultan pajak yang cukup pamor nih Mbak? Saat ini kesibukan saya, ya kebetulan kan saya di tim transfer pricing ini berkecimpung di litigasi ya. Jadi hari-harinya saya menghadapi pemeriksaan, kemudian juga proses keberatan dan juga banding, Mas Icat. Baik Mbak, berbicara mengenai sengketa pajak gitu ya, baik itu dari keberatan hingga banding gitu. Terkait sengketa transfer pricing ini acap kali menjadi perhatian khusus baik wajib pajak maupun pihak fiskus di Indonesia begitu. Dan sebagaimana diketahui nih Mbak, di sengketa transfer pricing ini dapat berupa atas transaksi lintas batas barang berwujud maupun transaksi lintas batas atas barang tidak berwujud atau biasa kita sebut juga intangible transaction cross border gitu. Nah, kalau untuk transaksi lintas batas atas barang tidak berwujud nih Mbak, salah satunya intragroup services gitu. Apa sih Mbak yang menjadi latar belakang atas terjadinya sengketa pada lingkup tersebut? Oke. Baik, tadi kan Mas Icat bertanya ya, bahwa transaksi lintas batas ini ada yang berwujud, ada yang tidak berwujud. Ya. Nah, salah satu transaksi lintas batas yang tidak berwujud itu bentuknya adalah intragroup service. Ya. Namanya juga tidak berwujud ya, jadi bisa dibilang, wah ini mungkin suatu sengketa yang sangat sulit karena tidak terlihat oleh kasat mata ya. Barangnya tidak terlihat karena bentuknya berupa jasa. Nah, sebelumnya kita bahas dulu kenapa bisa ada skema transaksi jasa intragroup dan kenapa dalam transfer pricing transaksi jasa intragroup itu menjadi suatu isu yang dapat dikategorikan sebagai skema penghindaran pajak. Ya. Nah, jadi sebenarnya pada prinsipnya perusahaan yang berafiliasi atau perusahaan multinasional itu memiliki tujuan untuk membentuk suatu economic of scale dalam kegiatan usahanya. Nah, salah satu wujudnya adalah membentuk suatu center of excellence berupa service center atau penyedia service terpusat. Ya, tugasnya apa? Ya, tentunya untuk mensupport kegiatan bisnis dalam suatu rantai supply afiliasi untuk tujuan akhirnya meningkatkan profitabilitas suatu perusahaan tersebut. Begitu. Nah, kemudian kalau kita berbicara mengenai transaksi jasa intragroup, di sini ada dua pihak, yaitu service provider dan juga service recipient. Ya, service provider bisa dibilang penyedia jasa, recipient itu si penerima jasa. Nah, perusahaan multinasional ini kan bergerak di berbagai negara yang berbeda. Tentunya dua pihak ini juga memiliki suatu kepentingan yang berbeda di masing-masing negara tersebut, khususnya otoritas pajaknya. Nah, bagi perspektif bagi penerima jasa, dalam hal ini si resipien, kan kalau ada transaksi jasa nih, dia harus membayarkan sejumlah biaya. Nah, otoritas pajak negara resipien tentunya tidak mau dengan adanya pembayaran jasa intragroup
menggerus basis pajak di negara resipien. Begitu juga sebaliknya, bagi negara pemberi jasa atau provider, nah, otoritas pajak juga concern tentang apakah kompensasi atau remunerasi yang diberikan atas jasa yang diberikan kepada si penerima jasa itu sudah layak atau sudah wajar seperti itu. Jadi dengan adanya konflik kepentingan tersebut, nah, salah satu transaksi intragroup service ini kadang-kadang bisa menjadi suatu isu penghindaran pajak seperti itu. Nah, untuk memitigasi adanya konflik tersebut, saat ini negara berkembang atau negara maju sudah punya acuan atau guidance yang kita kenal dengan OECD Transfer Pricing Guidelines atau UNTP Manual. Nah, dalam guidance tersebut sudah ada ketentuan kira-kira bagaimana sih untuk menilai apakah suatu jasa intragroup ini wajar atau tidak. Begitu juga di Indonesia. Indonesia juga sudah punya loh ketentuan khusus yang mengatur terkait dengan transaksi jasa intragroup ini. Baik Mbak, lalu terkait pengujian kewajarannya, bagaimana pengaplikasian prinsip kewajaran dan kelaziman usaha atau arm's length principle di tataran regulasi domestik maupun internasional terkait dengan transaksi intragroup services tersebut, Mbak? Oke, kalau di Indonesia kita sebagai wajib pajak itu pegangan kita adalah di Per 32 PJ 2011 sebagai pengganti dari Per 43 tahun 2010. Nah, di dalam Per 32 disebutkan di dalam pasal 14 bahwasannya transaksi jasa intragroup harus memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Nah, penerapan kewajaran dan kelaziman usaha itu dapat dibuktikan dengan dua tahap ya. Yang pertama, kita menunjukkan bahwa jasa tersebut benar-benar terjadi. Yang kedua, bahwa nilai transaksi jasa intragroup apabila dibandingkan dengan nilai transaksi jasa yang dilakukan oleh pihak independen dengan fakta dan kondisi yang sama adalah sebanding. Kemudian juga di pasal 14 ini disebutkan bahwasanya jasa intragroup ini harus memberikan manfaat ekonomi bagi penerima jasanya. Seperti itu. Nah, kemudian selain pegangan wajib pajak Per 32 tersebut, bagi Direktorat Jenderal Pajak sendiri sudah memiliki petunjuk teknis dalam rangka pengujian transaksi kewajaran intragroup di dalam SE 50 dan juga di Per 22. Nah, di dalam petunjuk teknis DJP ini ternyata lebih lengkap kalau kita lihat ya. Jadi langkah-langkahnya atau step by step apa yang harus disediakan oleh wajib pajak itu sudah tersedia. Nah, kalau aturan internasional itu sebenarnya peraturan domestik kita bisa dibilang sudah mengadopsi apa yang disebutkan di dalam OECD Transfer Pricing Guidelines 2017 khususnya di chapter 7. Ya. Di situ dijelaskan kok mengenai bagaimana sih kita menguji kewajaran transaksi jasa. Itu juga dua hal fundamentalnya adalah pertama, kita bisa buktikan jasa itu eksis. Kedua, nilainya apabila dibandingkan dengan pihak independen adalah sebanding atau wajar seperti itu. Nah, mungkin di sini nanti titik beratnya adalah sebelum kita jam mengenai nilai wajar, sebenarnya apa sih yang perlu dibuktikan untuk menunjukkan bahwa jasa-jasa ini benar-benar eksis dan bagaimana menunjukkan adanya manfaat ekonomi atas pemanfaatan jasa tersebut. Seperti itu, Ica. Wah, menarik nih Mbak. Telah diketahui bahwa terdapat dua langkah dalam membuktikan kewajaran atas transaksi intragroup services, yaitu menguji eksistensi dan juga menguji manfaat ekonomi atas intragroup services. Nah, boleh nggak nih Mbak dikasih bocoran kepada teman bincang di rumah masing-masing bagaimana cara menerapkan langkah-langkah pengujian eksistensi dan pengujian manfaat ekonominya? Oke, Cat. Jadi sebagaimana kita ketahui ya bahwa jasa ini kan tidak ada wujudnya ya, tidak ada bentuknya, tapi bukan berarti kita tidak bisa mengidentifikasi keberadaannya. Nah, biasanya langkah pertama untuk mengidentifikasi keberadaan jasa itu sendiri kita lihat dari contractual terms atau ketentuan kontraknya itu mengatur seperti apa. Karena biasanya di dalam kontrak itu disebutkan rincian jasanya apa, kemudian juga hak dan kewajiban masing-masing pihak itu seperti apa. Nah, kemudian setelah kita meneliti kontraknya tersebut, kita melihat nih secara faktual apakah yang dituangkan di dalam kontrak itu benar-benar terjadi. Ya, kita justifikasi deliverable-nya, medianya itu berupa apa. Ya.
Nah, langkah-langkah yang biasanya kita gunakan ya ketika untuk membuktikan jasa itu eksis, pertama pastinya kita melakukan profiling antara si provider dan juga si resipien. Ya. Misalnya profiling provider, ya kita jelaskan si penyedia jasa ini sebenarnya kegiatan usahanya itu apa, siapa saja person yang in charge dalam pemberian jasa, kita tunjukkan struktur organisasinya, kemudian kita tunjukkan kapabilitas si person in charge yang memberikan jasa tersebut. Juga kalau lebih lengkap kita berikan CV-nya. Nah, kemudian kita profiling juga nih si resipien. Jadi si resipien ini sebenarnya kegiatan usahanya apa, analisa fungsinya seperti apa, apakah benar-benar tercermin dalam struktur organisasi bahwa si resipien ini membutuhkan jasa dari si provider. Seperti itu. Nah, kedua juga kita bisa memberikan contoh adanya request dari si resipien ke provider bahwa sedang membutuhkan supporting dari lingkup jasa yang diperjanjikan. Ya, adanya request menunjukkan adanya kebutuhan dari si resipien. Nah, kemudian medianya apa sih yang bisa ditunjukkan? Nah, medianya mungkin kita bisa lihat yang paling mudahnya seperti korespondensi komunikasi. Bentuknya bisa berupa email, ya, atau bisa berupa minutes of meeting, atau bisa berupa misalnya report, guidance, SOP, manual, yang isinya itu ada substansi jasa atau bisa dibilang arahan atau guide yang diberikan si provider kepada si resipien. Nah, juga dalam hal ini penting untuk menunjukkan adanya time sheet atau activity sheet ya. Jadi setiap kegiatan yang dilakukan itu harusnya sudah dibukukan atau dicatat dengan baik. Nah, inilah yang menjadi media untuk dapat membuktikan bahwa jasa ini eksis. Nah, kemudian juga perlu kita tunjukkan adanya pencatatan biaya yang dikeluarkan oleh si service provider. Kenapa? Dengan adanya biaya yang dikeluarkan kan menunjukkan adanya kegiatan yang dilakukan oleh si provider dalam rangka pemberian jasa tersebut, yang nantinya akan menjadi basis penagihan bagi si resipien. Jadi kalau bisa nih dalam invoice penagihan itu secara rinci terkuantifisir aktivitasnya apa, kemudian perhitungan charges basis penagihannya itu seperti apa. Seperti itu, Richard. Lalu bagaimana nih Mbak cara mengkuantifisir nilai kewajaran tersebut? Oke, jadi sebelum kita mengkuantifisir nilai kewajaran, kita pertama harus membuktikan adanya manfaat. Kalau tadi kan eksistensi, sekarang membuktikan manfaat itu seperti apa? Nah, kalau di OECD TP Guidelines ya, manfaat itu dapat ditunjukkan ketika si resipien ini ada kebutuhan terhadap jasa tersebut. Ya, melihat kebutuhan dari mana? Apabila resipien tidak mendapatkan support jasa dari pihak provider, maka resipien akan mencari pihak ketiga. Dalam arti, ya berarti nih resipien benar-benar membutuhkan jasa tersebut. Seperti itu. Dan juga untuk melihat adanya eksistensi ya, selain tadi manfaat tadi, kita lihat apakah jasa yang diberikan itu memberikan manfaat ekonomi dan nilai komersial untuk meningkatkan dan mempertahankan kegiatan bisnisnya. Ini sejalan dengan paragraf 7.6 OECD TP Guidelines. Di sini saya highlight untuk meningkatkan atau mempertahankan kegiatan bisnisnya, karena untuk mempertahankan kegiatan bisnis, ya situasinya bisa berbagai macam seperti itu. Oke. Nah, kemudian untuk mendeskripsikan manfaat itu bisa dilakukan dengan dua cara, secara kuantitatif dan juga kualitatif. Ya. Nah, biasanya wajib pajak dapat secara gamblang yang menceritakan atau mendeskripsikan, manfaat yang diterima secara kualitatif, misalnya memperoleh kepastian atau efisiensi. Let's say contohnya misalnya kita menerima jasa procurement atau pengadaan dari afiliasi. Nah, contoh dapat manfaat efisiensi apa? Nah, kalau namanya procurement center kan misalnya dalam pengadaan suatu bahan baku, dia membeli dari pihak third party untuk menyediakan bahan baku ke seluruh anggota grup yang membutuhkan, di mana pasti di situ ada economic of scale. Nah, dalam hal ini kita bisa buktikan bahwa dengan kita membeli dari procurement center, pastinya memperoleh harga yang lebih murah ketimbang kita beli dari pihak ketiga. Nah, disitulah juga akan bisa muncul adanya suatu efisiensi. Seperti itu. Nah,
Kemudian bagaimana membuktikan manfaat ini secara kuantitatif ya. Jadi selain deskripsi tadi kita juga harus punya perhitungan ya. Nah, perhitungan ini kayak tadi efisiensi yang diperoleh oleh resipien itu senilai berapa sih ketika dibandingkan kita memperoleh jasa tersebut dari misalnya pihak ketiga seperti itu. Atau misalnya kuantitatif kita bisa menunjukkan bahwa tingkat profitabilitas kita ini dapat meningkat dengan adanya support dari jasa intragroup ini. Tapi balik lagi ya, saya menekankan di sini tidak hanya untuk meningkatkan, tetapi juga untuk bertahan dalam melakukan kegiatan usaha seperti itu. Baik Mbak, setelah eksistensinya terbukti dan juga manfaat ekonominya terkuantifisir, lalu bagaimana nih Mbak cara menghitung nilai wajar atas transaksi intragroup services tersebut? Oke, kalau kita berbicara tentang nilai wajar, berarti kan ini terkait dengan remunerasi ya. Kira-kira berapa sih remunerasi yang wajar dibayarkan oleh resipien kepada provider? Nah, pertama kita lihat dulu ketentuan kontraknya mengatur seperti apa. Ya, apakah penagihan jasanya ini melalui skema markup on cost atau melalui pendekatan alokasi direct charges atau indirect charges. Nah, setelah itu kita melihat nih kira-kira metode transfer pricing yang tepat digunakan nih untuk diaplikasikan dalam pengujian kewajaran ini apa ya, dengan mempertimbangkan ketersediaan data dan lain sebagainya. Kita lihat apakah CAP secara internal bisa diaplikasikan atau cost plus method atau terakhir misalnya TNMM seperti itu. Nah, kalau udah berbicara nilai wajar, berarti kita perlu adanya suatu analisis kesebandingan. Ya, misalnya ketentuan remunerasi yang dibayarkan resipien kepada provider, misalnya markup on total cost, misalnya 5%. Nah, dalam hal ini analisis kesebandingannya apakah dengan fakta dan kondisi dan jenis servis yang sama, pihak ketiga juga menerapkan aplikasi markup on total cost yang sama sebesar 5% tersebut. Ini contohnya seperti itu. Oke. Nah, kemudian untuk wajar dan atau tidaknya, kalau misalnya kita menggunakan metode pengalokasian ya, direct charges atau indirect charges, juga perlu diketahui pendekatan allocation key-nya yang dipakai itu seperti apa. Nah, saat ini auditor independen itu bisa membuat suatu report yang disebut dengan AUP atau Agreed Upon Procedure. Nah, isinya apa? Isinya adalah untuk menjustifikasi biaya-biaya yang dikeluarkan oleh si provider ketika akan menagihkan kepada pihak resipien. Jadi ibarat kata diaudit dulu nih oleh auditor independen, apakah biaya tersebut benar-benar incur seperti itu. Nah, biasanya dokumen AUP ini seringkali kita bawa untuk menunjukkan bahwa wah ini biayanya benar-benar eksis dan terkait dengan kegiatan jasa yang diberikan seperti itu. Nah, biasanya ya pengukuran nilai wajar, analisis kesebandingan, dan pemilihan metode ini pastinya tercermin di dalam dokumen lokal atau TP-Doc seperti itu. Nah, menarik nih Mbak, bagi teman bincang sekalian di rumah dan wajib pajak lainnya yang mungkin saja melakukan transaksi intragroup services, apa saja nih Mbak hal-hal yang perlu diperhatikan oleh wajib pajak terkait isu sengketa transfer pricing-nya? Dan juga nih Mbak, sebagai konsultan pajak berpengalaman, apa nih Mbak tips and trik cara mitigasi atau mencegah terjadinya sengketa transfer pricing? Baik, apabila transaksi jasa intragroup ini masuk ke dalam ranah sengketa, maka sifatnya adalah faktual. Dalam hal ini dibutuhkan peran wajib pajak untuk dapat mengumpulkan, menunjukkan, dan mengkuantifisir atas bukti eksistensi dan manfaat ekonomi yang diterima. Pada nantinya, bukti-bukti tersebut akan dinilai oleh para pemangku kepentingan apakah dapat disimpulkan bahwa transaksi jasa tersebut eksis dan memiliki nilai manfaat ekonomi. Nah, pada prinsipnya, sepanjang wajib pajak sudah memenuhi kriteria yang diamanatkan dalam Per 32, Per 22, maupun SE 50, ya seharusnya sudah dapat dianggap wajar. Selanjutnya juga dari sisi wajib pajak sebagai resipien, ya sekiranya sudah mulai aware
tentang persyaratan apa yang harus dipersiapkan apabila melakukan transaksi jasa intragrup, sebagaimana yang diamanatkan oleh PER 32, PER 22 maupun SE 50. Jadi jangan sampai menunggu terjadinya dispute, tetapi sepanjang tahun berjalan kegiatan operasional, itu sebaiknya bukti-bukti sudah mulai dipersiapkan. Nah, kemudian juga perlunya ada koordinasi antara organisasi dalam suatu perusahaan itu sendiri. Jadi untuk pembuktian ini sebenarnya bukan hanya divisi pajak ya yang bertanggung jawab, tetapi justru seluruh rantai supply chain yang berkepentingan juga turut andil untuk dapat mengkuantifisir dan juga mendokumentasikan kira-kira atas aktivitas jasa dan manfaat yang diterima. Seperti itu. Wah, cukup menarik sekali nih Mbak Cindy atas bahasan bincang kita hari ini. Semoga nih Mbak dapat menambah wawasan teman bincang sekalian di rumah terkait bagaimana cara pengaplikasian prinsip kewajaran dan kelaziman usaha atas intragroup services dan juga bagaimana cara memitigasi atau mencegah sengketa transfer pricing atas intragroup services. Nah, bagi teman bincang sekalian yang tidak ingin ketinggalan berbagai informasi menarik perpajakan lainnya, yuk follow berbagai sosial media DDC Academy melalui Instagram, LinkedIn, dan sosial media lainnya agar tidak ketinggalan informasi berbagai program menarik dari DDTC Academy. Tepat sekali nih teman bincang, bagi teman bincang yang ingin memperdalam pemahaman mengenai berbagai metode penafsiran hukum dalam sengketa pajak, yuk ikuti eksklusif seminar berjudul Metode Interpretasi Hukum dan Asas-asas Hukum di Pengadilan Pajak secara tatap muka pada Sabtu 17 September 2022 di Menara DDTC. Nah, sebagai penutup pada bincang akademik kali ini, saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman bincang sekalian yang telah setia menonton bincang akademi secara eksklusif hanya di YouTube channel DDTC Indonesia. Jangan lupa klik like dan subscribe, dan jika dirasa bermanfaat, bagikan video bincang akademi ini ke kolega ya. Dan saya ucapkan terima kasih pula kepada Mbak Cindy yang telah bersedia hadir ke bincang akademi kali ini, Mbak. Terima kasih banyak atas waktu dan ilmunya. Sama-sama, Mas Icat. Jalan-jalan ke Kediri, tak lupa mencicipi tahwa. Saya pamit undur diri, sampai jumpa pada bincang akademi selanjutnya. Bincang santai bahas pajak, bisa Bapak.